Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, Allah yang terus mencucurkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih mampu membuktikan rasa ketaabutan kita, rasa ketundukan kita, rasa penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama kita berkumpul di masjid ini untuk menunaikan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat berangkaikan salam mari terus kita bacakan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita bacakan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, dengan kesungguhan kita untuk menjalankan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib selalu berwasiat terutama untuk diri khatib sendiri. Usikum binafsi bitaqallah qad fazal muttaqun. Mari sama kita jaga, mari sama kita jaga hidayah yang terbesar dan termahal yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai hari ini, yaitu berupa keislaman dan keimanan yang sama-sama masih ada dalam hati sanubari kita. Karena ini adalah modal dasar kita, modal utama kita, yang nantinya akan membawa kita bisa langsung melihat Allah Azza wa Jalla. Kita mampu bertatap wajah dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, dan inilah modal kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian istiqomah untuk menjaga iman dan Islam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita pada golongan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah engkau pada Allah dengan sebenar-benar takut, dan jangan sampai engkau mati sebelum menjadi orang Islam yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita pada golongan orang-orang yang beriman. Sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan ibadah Idul Adha, mari kita mengambil iktibar untuk bisa menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Adha 1442 sudah kita kerjakan. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada persoalan. Kurban pun sudah kita laksanakan. Alhamdulillah, daging-dagingnya sudah kita bagikan kepada fakir dan miskin, kerabat, tetangga, semuanya.
yang mudah-mudahan itu semuanya bagi pengurban bisa menjadi amal jariah, dan bagi yang memakannya mudah-mudahan bisa menambah kesehatan, kekuatan bagi kita untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sejumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling penting bukanlah sekedar kita sholat Idul Adha, bukan sekedar kita menyembelih hewan kurban kemudian membagi-bagikannya, tetapi adalah bagaimana kita bisa mengambil iktibar, mampu mengambil pembelajaran dari setiap apa yang kita lakukan, sehingga setiap hari akan bertambah yang namanya tingkatan keimanan kita, kualitas keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Imran. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, kemudian dia memikirkan, dia melihat, mentadaburi apa yang ada di alam ini, baik di langit maupun di bumi, maka pasti dia akan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Maka orang-orang yang akan mengakui keesaan Allah, kesucian Allah, maka ia akan mengatakan, subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku berlindung dari azab yang pedih. Sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, ketika kita melaksanakan yang namanya penyembelihan kurban, banyak hal-hal yang bisa kita ambil menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita menghadapi yang namanya kondisi hari ini, apakah itu istilahnya PPKM atau pembatasan yang namanya perjalanan dan sebagainya, ya, apakah muncul lagi sekarang ada namanya pakai level dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus mempunyai positive thinking. Kita harus mencari jalan keluar dari apa yang kita hadapi hari ini. Dan peristiwa ini akan menghantarkan kita ketika kita mentadaburi, mengambil pembelajaran. Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kurban ini? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam kehidupan ini ternyata kita harus banyak-banyak bersyukur. Ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita bacakan dalam muqaddimah kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang besar kepada kamu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak pernah merasakan bahwa Allah telah memberikan kecukupan kepada kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Maka banyak orang-orang yang kemudian berkeluh kesah karena keadaannya hari ini. Banyak orang-orang yang kemudian putus semangat, tak punya motivasi. Karena apa? Karena dia tak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah selalu memberikan perbandingan kepada kita, dan kita dibandingkan oleh Allah dengan sesuatu yang kadang-kadang lemah, supaya kita afala ta'qilun, supaya kita berpikir. Ketika kita mau bersabar, ketika kita mau bersyukur, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita. Hari ini kita tak punya apa-apa. Yang kita punya cuma sepeda.
Tapi lihatlah orang yang ada di bawah kita, ternyata masih banyak orang yang kemudian tak punya sepeda. Orang yang tak punya sepeda pun kemudian jangan kemudian terus mengeluh kesah. Alangkah enaknya orang yang punya sepeda. Tapi lihatlah ke bawah, ternyata masih banyak orang yang kemudian tidak bisa melakukan perjalanan dengan kakinya. Artinya, ini hanya sebuah contoh kecil bahwa ketika kita melihat ke bawah, ternyata nikmat yang ada kepada diri kita itu banyak sekali yang diberikan oleh Allah, tapi kita tak pernah menyadari bahwa itu adalah nikmat. Oleh sebab itu, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita lagi. Karena kita sudah sadar dengan apa yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat, maka apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah engkau dengan tujuan ibadah kepada Allah. Maka salah satu perwujudan daripada syukur itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui salat ataupun berkurban. Itu hanya bagian kecil dari rasa kesyukuran kita. Maka ketika kita mampu hari ini sama-sama berkumpul di masjid ini untuk ibadah sholat, berarti kita termasuk orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa dalam kehidupan ini perlu namanya sabar. Sabar. Ketika kita melihat bagaimana proses penyembelihan Nabi Ismail yang dilakukan oleh ayahnya Ibrahim, bukan kemudian tidak ada proses di dalamnya, tetapi di sana ada namanya kesabaran yang cukup tinggi. Karena dalam hidup ini tanpa kesabaran, maka kita akan menjadi orang yang tergesa-gesa, yang pada akhirnya apapun yang kita lakukan tidak maksimal. Sabar menghadapi cobaan dari Allah, baik itu berupa namanya musibah ataupun yang namanya kesenangan, kegembiraan. Karena sesungguhnya cobaan yang paling berat itu adalah ketika kita mendapatkan yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang kemudian terjerumus menjadi kufur pada Allah ketika dia diberi nikmat. Tapi ketika kita dihadapi dengan musibah, insya Allah kita akan cepat kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup ini perlu kita sabar. Sabar itu bukan hanya sekedar menunggu, kemudian kita tidak boleh keluar rumah, kemudian hanya tidur-tidur saja. Tidak. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan di rumah. Sabar itu bukan hanya kemudian menunggu datang bantuan dari pemerintah. Tidak. Tapi harus kita bergerak dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Orang sabar itu akan menggunakan zikir, fikir, dan ikhtiar. Ingat sama Allah, fikirkan jalan keluar, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Mungkin inilah salah satu usaha kita atau peluang kita untuk bisa mendidik anak-anak kita di rumah. Karena kita tak boleh keluar dari rumah, kita tak boleh kemudian kebanyakan keluar dari yang namanya kampung kita. Inilah waktunya kedekatan kita dengan keluarga kita, yang mungkin selama ini kita selalu berjauhan dengan keluarga kita, termasuk pada anak-anak kita. Yang mungkin selama ini kita lupa untuk mengajarinya sholat, mengajari membaca Al-Quran. Inilah kesempatan yang bisa kita ambil untuk bisa mengajari mereka mengenal siapa Tuhannya, siapa yang pantas disembah. Inilah waktunya kita mengajarkan supaya anak kita bisa membaca Al-Quran. Dan inilah waktunya kita berbenah untuk memperkuat siapa? Keluarga kita dengan kemampuan yang kita miliki, yang selama ini mungkin tersimpan, terpendam dalam diri kita, yang selama ini mungkin kita hanya terobsesi dengan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah kita. Tanpa kita sadari itu akan muncul sendiri. Yang tak pernah menganyam, akhirnya menganyam. Kenapa? Punya kemampuan yang terpendam. Yang tak pernah membuat pot bunga, mungkin dia akan membuat pot bunga di rumahnya. Kenapa? Karena selama ini dia punya kemampuan itu,
tetapi terpendam dan terkubur karena pekerjaan di luar rumah. Maka ayo sama-sama kita bangkit dengan kondisi ini. Jangan kemudian kita terpuruk hanya terdiam diri. Sabar itu sekali lagi bukan hanya sekedar diam, tapi lakukanlah sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Yang ketiga, bahwa dalam ibadah kurban itu harus benar-benar kita mempunyai nilai apa? Ikhlas. Dalam hidup ini pun harus namanya ikhlas. Yang kita kejar apa? Bukan pahala, bukan nama, bukan gelar. Yang kita tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi ini kita ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas menjalaninya. Sehingga dengan keikhlasan ini, apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita ambil pembelajaran dari apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Mari kita ambil pembelajaran supaya kita bisa lebih dekat pada Allah dan lebih yakin pada Allah. Ini adalah sebuah proses. Proses itu butuh waktu. Proses inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya yang instan. Dengan proses ini akan menjadi kita lebih matang, akan lebih kita mengetahui sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Manusia hanya mampu berencana, yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Dari peristiwa ini juga kita akan kemudian bangkit rasa keikhwanan kita, rasa persaudaraan kita. Jangan sampai kemudian kita orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, kemudian hanya kita simpan dalam rumah kita, sedangkan tetangga kita kelaparan. Mari saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah nikmat yang berlimpah, lihatlah kanan kiri kita. Jangan sampai ada fakir miskin, anak yatim yang kemudian kelaparan saat-saat seperti ini. Hari ini adalah masa yang sulit. Dengan kesulitan ini harus kita munculkan yang namanya sifat kedermawanan kita, sifat persaudaraan kita, sifat kepedulian kita. Karena nanti di akhir-akhir zaman akan muncullah orang-orang yang kemudian tak pernah peduli dengan siapapun, dan kita tak akan pernah peduli dengan siapapun. Suatu hari nanti akan terjadi bahwa harta yang kita miliki tak laku lagi, walaupun kita sedekahkan, walaupun kita berikan pada orang lain, maka orang lain akan mengatakan, kamu berapa akan memberikan? Saya akan memberikan lebih banyak lagi. Hari ini adalah kesempatan kita untuk bisa membagi rezeki kita. Mumpung waktu yang tadi, yang orang akan tidak mau menerima daripada sedekah kita, itu terjadi. Maka hari ini mari kita kemudian ayo kita sama-sama untuk bisa mengaktualisasikan. Mari kita terus bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita di masa-masa yang sulit ini. Ini adalah kesempatan kita dibukakan oleh Allah yang namanya rezeki-rezeki, ibadah-ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan hati kita semuanya akan menjadi lebih tenang, lebih tentram, karena kita ingat dengan saudara-saudara kita, bahwa kesuksesan daripada kurban tidak serta-merta hanya Ismail dan Ibrahim yang melaksanakan, tetapi ada orang luar yang sangat-sangat luar biasa yang mendukung itu, yang jarang dipublikasikan, yaitu Hajar, istri dari Ibrahim dan ibu dari Ismail. Inilah salah satu orang yang mensukseskan terjadinya kurban. Bayangkan jika Hajar kemudian tidak mau dan tidak rela Ismail disembelih, maka tidak akan terjadi yang namanya
pengorbanan tersebut. Maka sekali lagi, ayo kita hidupkan hati kita untuk bisa bersinergi dengan saudara-saudara kita yang lain. Fastabiqul khairat, aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may taqillaha ja'al lahu makhraja summa lamu fa inallaha amarakum bis salati wassalam ala rasulillahi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bil iman wa amitsna bil iman wa surna bil iman wa dakhilna jannata mal iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Qul azim yazkurkum was'alu min fadli utikum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.